kita. Ku hanya sekedar ingin untuk mengerti, adakah diriku singgah di hatimu, dan bilakah kau tahu, kaulah yang ada di hatiku. Kau yang ada di hatiku. Adakah ku di hatimu? Hai guys, welcome back di podcast kita. Gimana nih kabar kalian minggu ini? Semoga nggak seribu timeline TikTok yang isinya pasta mentai, roti sobek di mana-mana ya. Ngomong-ngomong soal tren, aku baru sadar nih, kita setiap minggu tuh pasti ada aja makanan viral. Minggu lalu matcha, minggu ini croffle comeback. Mungkin minggu depan bisa mie goreng marshmallow, siapa tahu. By the way, minggu ini aku ada kejadian random banget. Jadi kemarin aku udah siap-siap nih buat produktif. Laptop nyala, kopi ready. Tiba-tiba listriknya mati. Tanda-tanda semesta bilang udah, tidur aja. Dan jujur, aku ikutin aja. Mood aku langsung naik 20% seketika itu juga. Oh iya, fun fact buat kalian, katanya manusia itu paling gampang bad mood kalau bangun tidur dan langsung buka HP. Otak kita belum panas, tapi kita langsung disodorin drama-drama dunia dan hal-hal viral lainnya. No wonder kita capek sebelum ngapa-ngapain dan sebelum menjalani aktivitas di hari itu. Anyway, itu update hidup dari aku. Gimana nih dengan kalian? Semoga minggu ini kalian lebih mendingan ya dari aku. Nah, podcast kali ini kita bakal kedatangan 2 tamu spesial yang bakal seru banget, bakal nemenin kita di 30 menit ke depan. Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kita bisa kenalan nih sama kakak-kakaknya. Boleh kak, kenalan dulu dong. Oke, halo guys, nama aku Septa Nuraini Rahmawati, bisa dipanggil Septa. Nah, aku sekarang mahasiswa dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Nah, aku ini asli dari Jogja juga. Terus aku semester 5 ini jurusan ilmu komunikasi. Oke, jurusan ilmu komunikasi di semester 5. Universitas apa tadi kak? Universitas Teknologi Yogyakarta di Jombor. Pojok sendiri tuh. Oh, di Jombor. Oke, boleh. Boleh kak, kenalan dong. Halo semua, aku Namora Kairanisasi, biasa dipanggil Namora. Kebetulan aku juga mahasiswa UTY juga, di Jombor juga, semester 5 juga. Jadi kita nih temenan guys. Oh iya. Oke. Ini kebetulan atau memang tiba-tiba ketemu di sini nih kak? Kayaknya mbaknya yang ngundang kita deh. Oh iya. Oke. Kesibukan kakak, boleh dong aku kasih tahu nih ke teman-teman kita kesibukan sebagai mahasiswa semester 5 di jurusan ilmu komunikasi itu apa aja sih kak? Oke, kalau aku sendiri itu kuliah terutama ya. Terus aku ikut organisasi juga UKM fotografi, namanya UKM FOCS itu. Nah, di situ sekarang aku jadi bendaharanya, jadi BPH. Mungkin agak ribet juga sih jadi BPH, harus ikut rapat organisasi terus harus ngerjain tugas-tugas semester 5 ini yang riwah banget. Oke, jadi padat banget nih ya kegiatannya. Nggak cuma kuliah tapi ada organisasi di luar kuliahnya juga gitu. Tapi itu organisasinya masih di dalam kampus atau gimana kak? Masih di dalam kampus. Oke. Jadi masih lingkup yang sama, cuma bertemu dengan orang-orang yang beda angkatan, beda jurusan gitu, atau sama jurusannya? Kebanyakan sih beda. Malah kebanyakan tuh teknik.
jadi kayak sistem informasi terus informatika, teknik komputer itu yang lebih banyak sih. Oh gitu. Iya. Oke. Boleh nih kita geser dulu ke kakak yang satu ini yang sama-sama dengan jurusan ilmu komunikasi. Kira-kira kesibukannya apa aja nih Kak? Kalau aku kesibukannya sama juga kuliah, itu sudah hal yang sangat wajib. Kuliah dengan semua tugasnya yang sama, riwah juga. Terus kebetulan aku juga ikut organisasi tapi di rumah. Oh di rumah, berarti Ya, di luar kampus ya? Iya, kayak Karang Taruna gitu. Iya, karena Taruna. Iya betul, kayak Karang Taruna, kayak pemuda-pemuda gitu. Nah kebetulan aku sebagai wakil ketua, jadi harus pintar-pintar memanage waktu antara buat itu sama buat yang harus pokoknya kuliah. Oke. Kira-kira nih kalau dari kalian berdua nih, kalau untuk kuliah sendiri tuh sulitnya di gimana sih? Boleh diceritain gak sedikit? Mungkin dari Kak Septa dulu. Nah, kalau aku sih mungkin lebih tugasnya tuh selalu barengan. Kayak nih aku baru berangkat tiba-tiba dikasih tugas kelompok itu harus dikumpulin besok ini. Terus kelas kedua masuk terus dikasih tugas lagi nih, harus sekarang, kalau nggak harus besok gitu. Jadi padet banget jadwal ini. Oh, jadi gitu. kayak tugasnya nih tabrakan ya. Iya, betul. Tugas satu matkul dengan matkul yang lainnya gitu. Betul. Dan itu tuh bikin gimana ya, ngerjain tugasnya apa dulu nih, jadi bingung. Tiba-tiba juga sampai rumah tuh lupa. Sampai rumah itu lupa. Iya. Nggak dikerjain gitu ya. Iya, lucu gak sih? Kalau dari Kak Namora nih gimana nih Kak? Kesibukannya kalau kuliah nih padatnya tuh di mana, stresnya tuh di apa gitu? Stresnya tuh kadang tuh antara jadwal rapat ini bentrokan sama kita harus kayak kerkom tugas juga. Jadi kayak kadang tuh kerkom ini tapi bawa tugas ini juga, jadi kayak double. Itu lumayan bikin stres ya, karena kita bingung juga harus gimana, tapi kalau nggak dikerjain juga nggak selesai. Gitu sih Kak biasanya. Tapi kalian tuh sebagai mahasiswa dengan semua kepadatan dan kesibukannya, apalagi ada yang di organisasi dalam kampus, terus ada yang organisasi di luar kampus, itu kalian bisa multitasking nggak sih dengan menjalani semua kepadatan itu? Nah, kalau aku orangnya tuh santai aja sih sebenarnya, karena dari semester dulu itu juga pasti aku lakukan gitu loh, kayak ya udahlah jalanin aja semua, pasti nanti juga ujungnya selesai juga. Jadi walaupun tugas banyak, terus organisasi seriuh itu aku selalu kayak ya udahlah santai aja, di bawah santai, nanti bakal selesai juga gitu. Oh, dari Kak Namora gimana nih dengan perbedaan organisasi di luar kampus yang otomatis nggak bisa nih digabungin jadi satu gitu, ataukah ketika pas rapat itu tetap bawa tugas buat kuliah gitu, gimana? Ya kayak gitu sih Kak. Terus tambahan apalagi ya, aku tuh nerapin prinsip kayak harus nyicil. Oh, harus Paling enggak nyicil. itu tuh harus paling enggak tetap setiap hari, kalau tugasnya banyak tuh setiap hari harus ngerjain tugas walaupun dikit-dikit. Jadi nanti menurutku itu juga sangat membantu, karena nanti bisa selesai juga dikit-dikit. Jadi nggak terlalu bikin beban gitu loh Kak. Itu sih biasanya. Berarti dicicil sedikit-sedikit Ya. biar lumayan ringan lah ya. Iya, gitu, betul. nggak langsung numpuk kayak gitu. Ini kayak kita bakal lebih panjang sih pembahasannya, dan mungkin kedepannya bakal lebih seru, lebih dalam lagi gimana cara tingkatin kemampuannya, terus habis itu gimana cara mengatasi stresnya, mungkin mood swing, let's say kita cewek ya kan. Iya banget. Iya kan? Betul. Jadi
buat kalian yang lagi di podcast kita, jangan kemana-mana dulu. Kita bakal ketemu lagi di segmen selanjutnya. See you. Septa, tumben banget kelihatan lesu. Biasanya kamu paling semangat tuh buka coffee book. Iya Nina, cuaca nggak menentu, badan rasanya meriang, tenggorokan mulai nggak enak juga. Wah, jangan sampai tumbang deh. Udah minum tolak angin belum? Tolak angin? Iya, tolak angin. Bantu jaga daya tahan tubuh, redakan masuk angin, dan bikin badan fit lagi. Terbuat dari bahan alami seperti jahe, daun mint, dan madu. Nah, gitu dong. Sekarang udah siap lagi jualan kopi. Siap banget dengan tolak angin, badan fit, usaha pun lancar. Tolak angin ahlinya herbal untuk masuk angin. Minum tolak angin sebelum terlambat biar tetap kuat hadapi hari. Kau boleh hilang arah, kau boleh hilang harap, tapi jangan hilangkan yakinmu pada diriku. Tetaplah di sini bersama rintihan melodi ini, dan jangan lelah menanti bagai bulan yang menunggu pagi. Musim pun tak selalu semi, takkan selalu berpelangi. Janganlah hilang asa. Oke, sekarang kita masuk ke segmen yang agak deep tapi tetap chill. Hari ini kita bakal bahas gimana caranya jaga mood di hari sibuk tanpa harus effort yang ribet. Pertama, kita tuh sering kejebak mindset bahwa perbaikan mood tuh harus sesuatu yang besar kayak spa, liburan, atau self-care yang fancy. Padahal sebenarnya hal kecil tuh bisa banget ngefek ke mood kita sehari-hari. Misal, aku tuh lately punya kebiasaan baru 3 menit hening sebelum mulai kerja. No musik, no HP, cuma menarik napas panjang, dan ternyata itu bikin aku nggak gampang meledak waktu kerjaan aku lagi numpuk-numpuknya. Terus ada momen dimana kita tuh mikir, aku capek tapi kok nggak tahu ya capeknya tuh kenapa. Nah, itu biasanya tanda kita butuh istirahat mental, bukan cuma fisik, bukan tidur, tapi kita cukup berhenti ngomong sama orang sebentar, recharge sosial energi, dan itu works aja bikin mood naik. Nah, aku pernah ngerasain fase mood naik turun banget, terutama kalau lagi hektik. Dan baru sadar ternyata aku banyak nge-scroll hal-hal yang bikin aku ngebandingin diri sendiri dengan orang lain. Jadi sekarang aku punya rules, kalau aku udah ngerasa mulai insecure, aku langsung tutup aja aplikasinya. Kayak bye drama dunia. Intinya, jaga mood itu bukan soal perfect life, tapi tentang bikin hidup sedikit lebih ringan hari demi hari. Nah, itu sih dari aku sedikit. Kita lanjut ke segmen ini yang bakal seru banget obrolannya. Boleh nih aku tanya ke Kak Septa, gimana sih cara ngatasin stres di tengah-tengah perkuliahan dan organisasi yang Kak Septa lagi jalanin sekarang? Oke, biasanya kan lagi padat-padatnya, terus dapat nih hari libur. Nah, hari libur ini biasanya aku buat healing ke luar kota atau kemana, kayak kemarin baru kemarin bulan apa ya, kalau nggak salah bulan Agustus ke September, kalau Agustus kalau nggak September itu aku kemarin ke Temanggung karena aku di situ juga lagi pusing-pusingnya. Terus aku pengen kapan ya aku bisa healing, terus kayak pengen lah lihat kesibukan dunia ini. Terus aku berangkatlah ke Temanggung. Di situ aku kayak wah, ternyata hari liburku ini sangat bermanfaat. Oke. Terus kalau aku pengen tanya sih, di Temanggung tuh ada apa sih, Kak?
Nah, di sana tuh ada gunung, terus kayak pemandangan apa ya, danau gitu. Oke. Terus di sana juga kayak aku di sana cuman karena ini sih pengen lihat Yang ijo-ijo iya, aja gitu betul, ya. betul. Berarti kalau aku boleh tarik garis panjangnya nih, garis besarnya, berarti Kak Septa nih healingnya tuh lebih suka yang ngelihat ijo-ijo, Alam. yang ngelihat alam kayak Iya, gitu ya, betul. buat merefresh ulang energi yang habis di hari-hari sebelumnya. Betul gitu. sekali. Terus aku udah ada plan nih, besok pengen banget ke Semarang, tapi nggak tahu ya kapan karena ini juga belum UAS. Jadi kampus kalian tuh UASnya kira-kira di tanggal berapa sih kalau boleh tahu? UASnya tuh kalau nggak salah di awal Januari. Tapi nggak tahu ya tanggalnya belum. Oh berarti di bulan Januarian sekian segitu ya? Iya. Oke, kalau dari Kak Namora nih gimana nih cara ngatasin stresnya? Apalagi dua kesibukan kuliah dan organisasinya di luar kampus juga. Otomatis lebih sibuk banget, lebih tingkat stresnya juga lebih tinggi. Nah, itu gimana nih, Kak? Kalau aku biasanya nyempetin buat ngopi ketemu teman-teman. Oh, ngopi. Kita nongkrong. Oke, nongkrong. Kira-kira di mana tuh Kak kalau nongkrong sama teman-teman nongkrong cantik gitu? Nah, biasanya aku tuh ke Mars House Oke. yang ada di JNM. Oh, di JNM. Oke. Itu sih. JNM tuh luas banget ya, Kak? Ya. Jadi kita bisa milih juga kan Ya, mau kemana. betul. Tapi Kakak milihnya kemana, Kak? Ke itu Mars House yang ada di lantai 3. Oh, lantai 3. Itu ambience-nya tuh kayak gimana, Kak, biar bisa jadi tempat healing tuh? JNM tuh kita tuh nggak cuma bisa di sana tuh nggak cuma bisa ngopi sama duduk doang. Di sana tuh kadang tuh ada pameran juga, terus kadang ada layar tancap juga. Itu tuh nggak ngebuat kita bosen. Jadi setiap malam tuh beda-beda tuh loh, Kak. Jadi tuh aku sama teman-teman tuh nggak pernah bosen kalau ke sana. Oh, oke. Terus kalau nongkrong kayak gitu tuh kira-kira ngobrolinnya apa sih, Kak? Aku kepo. Ngobrolin apa yang ini terutama ini. Iya. Nggak ngomongin tugas. Oke, nggak ngomongin Biar tugas. pusingnya hilang. Biasanya ngobrol tuh ngalir aja sih, Kak. Kayak gimana kamu seminggu ini, terus gimana kamu cara kita kayak tukar pikiran aja, gimana kita nyelesain masalah ini. Kayak Terus live update aja gitu iya. ya. Terus lagi ngerasain apa. Oh, Saya kayak gitu sih, Kak. Itu cukup membantu aku sama teman-teman biar tetap waras dalam Tetap dunia. waras, oke. Dalam dunia Iya. yang banyak tugas dan itu organisasi itu cukup membantu sih, Kak. Oke, boleh. Kak, aku boleh tanya nggak? Kalau dari kakak sendiri nih, gimana? Kalau dari aku sendiri, aku lumayan padat jadwalnya ya. Aku juga sama, aku kuliah juga dan aku sambil bekerja juga. Jadi ya harus pintar-pintar bagi waktu itu terutama, dan tingkat kestresnya juga beda-beda. Dan kalau aku sih kebetulan kerjanya juga di tempat kopi, jadi otomatis ngopi tiap hari untuk menjaga kewarasan hidup ini. Dan apa ya, aku tetap bekerja tapi lebih ini sih, aku ngimbanginnya aku bisa kerja di mana aja, jadi aku tetap bisa healing tapi aku bawa kerjaanku kayak gitu sih biasanya. Explore ke tempat-tempat yang ya lucu-lucu gitu. Kalau gantian aku nih, Kak, mau tanya sebagai pesuka yang suka nongkrong ini, kasih rekomendasi dong, kopi apa yang wajib? Iya, kan kakaknya barista nih. Kakaknya kan barista kan. Kalau kopi yang wajib itu di beberapa orang tuh beda-beda kan. Dia suka yang kopinya strong, kopinya yang less. Nah, kalau misalnya yang strong tuh paling lebih seringnya tuh dia di espresso base. Nah, itu nanti bisa long black, bisa latte, bisa cappuccino, kayak gitu-gitu. Cuma kalau yang
Les tuh mungkin bisa yang latte-nya tuh pakai flavor yang kayak ada flavor butterscotch, hazelnut dan lain-lainnya banyak. Dan rata-rata lebih seringnya sih aku menemukan orang-orang yang mesennya americano kayak gitu-gitu sih, ice americano. Itu kayak cowok nggak sih? Iya, kadang cewek juga mungkin dia stres banget ya, jadi Harus Kuat itu. ya harus kuat. minum yang pahit-pahit. Betul, karena hidupnya mungkin udah Lebih pahit ya Kak pastinya. gitu. Kalau kebetulan aku tuh pecinta butterscotch Kak. Nah, kalau oke. kakaknya sebagai barista, apa minuman kopi favorit kakak ini? Kalau aku sih, aku lebih suka yang kayak aku suka vanilla flavor gitu sih. Kayak misalnya latte, terus nanti aku bisa tambahin vanilla sirup, terus kadang aku bisa racik. Kalau lagi pengen creamy manis gitu tapi tetap ada kopinya, aku bisa tambahin creamer gitu sih biasanya. Gitu. Kalau dari Kak Septa suka ngopi juga nggak? Suka dong, Suka. jelas. Kalau aku lebih sering pesen itu pasti hazelnut. Hazelnut. Iya, Oh. tapi karena ini kita kan lagi nongkrong juga nih di cafe juga. Aku baru ini takut asam lambungku naik, jadi aku pesen yang non coffee dulu. Iya. Oke. Kalau yang non coffee ini biasanya sukanya yang kayak creamy susu kah atau yang kayak seger kayak gitu? Lebih ke creamy susu nggak sih? Lebih creamy ke susu sih Kak. Soalnya biar kenyang juga sekalian. Berarti sukanya yang manis-manis gitu ya, Iya. tapi tetap bisa pesen minuman di coffee shop yang Betul. kakak suka gitu. Betul. Oke, aku pengen tanya sih, kalau di tengah kesibukan ini, di tengah stres ini, pasti kita setiap orang tuh butuh support system ya gak sih? Anjay. Iya sih Kak, itu. Nah, kalau dari Kak Septa sendiri, support system itu kayak gimana sih? Kalau aku sendiri yang penting ada temennya, terus diajak kemana-mana mau. Itu menurut aku kayak udah thank you banget, makasih banget kamu udah nyempatin waktu buat aku biar nggak aku stres gitu. Kak Septa nih punya pasangan gak nih Kak? Aduh, boleh nih diceritain nih. Boleh Kak. Kalau boleh jujur, ya oh ya, ini juga dia sama kuliah yang sama di universitas sama, tapi beda jurusan aja. Kita juga ketemunya tuh ini gara-gara fotografi UKM gitu. Oh, jadi sama-sama hobinya juga sama, Iya. jadi tetapi beda jurusan aja gitu ya. Betul. Terus berarti healingnya nih berdua bareng Betul. sama pasangan. Oh, Iya. Oke. Jadi Kita sering punya planning mau kemana gitu, jadi kayak biar jadi itu biar nggak ada stresnya, harus habis stres terus kita healing. Berarti explore wisata, explore coffee shop itu bareng sama pasangan gitu ya. Betul. Oke. Kalau dari Kanamora nih support sistemnya apakah pasangan atau temen level 2 atau atau sahabat atau gimana nih Kak? Kalau aku sendiri jujur nggak punya pasangan ya. izin. Jadi kayak biasanya itu ngumpul sama teman-teman deket, terus kita ngobrol. Kadang juga aku ikut temanku pacaran ya. Kayak gitu sih. Jadi kayak nimbrung aja kemana-mana, nimbrung temen yang punya pasangan gitu. Jadi anaknya ya. Yes. Tapi Sebagai anaknya. enjoy nggak Kak kalau misalnya nemenin orang lagi pacaran tuh? Kadang kan kayak, terus gue sama siapa nih? Gue ngeliatin doang, gue meluk keimanan atau gimana? Kalau aku sendiri tuh enjoy ya Kak, karena kayak jomblo tuh ya udah gitu aja, kayak masih bisa kok sendiri gitu. Terus kalau kebetulan punya teman-teman yang mereka tuh welcome kalau aku tuh ikut kemana-mana.
Mereka se-welcome itu, jadinya kayak jadi pasangan mereka pun juga temanku juga Kak. Jadi kayak oh ya udah sesantai itu aja. Jadi kayak ya udah nggak apa main bareng sama kita aja kayak ya, gitu betul ya, main sekali. bareng-bareng kayak gitu. Nah di segmen ini kita udah ngebahas nih, udah bercerita banyak cara ngatasin stres, terus habis itu rekomendasi tempat healing dan rekomendasi kopi yang biasanya kita pesan di coffee shop dan support system di kala kesibukan ini dan stres-stres ini. Nah di segmen selanjutnya kita bakal ngebahas masih bareng sama kakak-kakaknya, kita bakal ngebahas dari pendengar kita nih, gimana sih tanggapannya dari kakak-kakaknya gitu. Jadi jangan lupa stay di channel ini dan lanjut di segmen berikutnya. See you. Akhirnya Oreo kesukaanku. Udah lama banget gak makan ini. Hei, bagi dong satu. Hah? Udah habis nih. Heh, aku lihat tuh masih di tangan kamu. Curang banget. Ya udah deh, kamu dapat krimnya aja ya. Nggak mau, aku mau satu paket lengkap. Putar, jilat, celup dong. Oke deh, bareng-bareng aja yuk. Putar, jilat, celup, nyam-nyam. Rasanya tuh bikin happy banget ya. Iya, Oreo tuh emang paling enak dimakan bareng temen kayak kamu. Oreo, putar, jilat, celup, dan rasakan serunya kebersamaan. Hampir mati dan kau selamatkan aku, dan ku menyelamatkanmu. Dan sekarang aku tahu cerita kita tak jauh berbeda, but ditambah the world. Sometimes how wonderful. Namun suratmu kan ku ceritakan ke anak-anakku nanti bahwa aku pernah dicintai with everything you are. For yes I am with everything you are. Wajahmu yang beragam rupa pastikan ku tak sendirian jalani derita. Kau bawakan kisahmu, aku mendengarkan. Oh kita bergantian bertukar nestapa, menawar trauma datang seadanya. Terasku terbuka, kita hampir mati dan kau selamatkan aku, dan ku menyelamatkanmu. Dan sekarang aku tahu cerita kita tak jauh berbeda, but ditambah the world. Sometimes I wanna fall. Namun suratmu kan ku ceritakan ke anak-anakku nanti bahwa aku pernah dicintai. Nah sekarang waktunya kita ke Listener Corner. Minggu ini ada satu cerita yang menurut aku relate banget nih sama kita-kita semua. Ini ada salah satu pendengar kita, dia bilang, "Kak, aku akhir-akhir ini gampang bad mood. Padahal kegiatannya biasa aja. Rasanya capek tapi bingung capek kenapa. Tips dong." Nah kalau dari aku, pertama-tama makasih banget kamu udah cerita. Dan trust me, kamu gak sendirian. Banyak banget orang yang ngalamin hal-hal yang sama kayak kamu. Kalau aku boleh kasih saran, coba cek dulu kamu capek secara fisik atau mental. Kalau fisik, kamu bisa atasin tidur, makan, dan minum yang teratur. Kalau mental, mungkin kamu terlalu banyak ngerjain sesuatu untuk orang lain dan bukan buat diri kamu sendiri. Boleh juga nih kamu coba challenge minggu ini dari aku ya. 10 menit tanpa HP setiap malam sebelum tidur. Kelihatannya sih receh, tapi ini powerful banget buat naikin mood kamu, buat ngejalanin hari
esoknya. Dan buat pendengar lain, kalau kamu punya cerita, pertanyaan, atau curhatan, kirim aja via DM atau email. Aku suka banget baca dan ngobrol bareng kalian. Nah, kali ini aku juga pengen tahu nih tanggapan dari bintang tamu kita terkait pendengar kita satu ini. Gimana nih Kak? Kalau dari Kak Septa, gimana nih Kak tanggapannya? Oke, kalau aku beri tipsnya itu dengan cara olahraga. Nah, akhir-akhir ini kan banyak banget nih kayak FOMO, pelari culture, ya nggak sih? Iya. Ya, kalau ya banget tuh Kak. Kalau enggak, yoga. Biasanya sih aku kadang-kadang kalau moodku nggak baik nih, aku kadang-kadang yoga bentar 30 menit. Kalau enggak, kalian bisa lari-lari. Kan lari-lari itu sore kan, lihat suasana sore kan mesti bagus banget, moodnya jadi lebih baik gitu loh. Dan juga menyehatkan badan juga nggak sih? Nah, kalau kita bisa isi sambil olahraga kayak gitu. Oke, itu mungkin salah satu tips dari Kak Septa. Kalau dari Kak Namora sendiri gimana nih Kak tipsnya? Kalau aku kasih tips, usahain tetap luangin waktu untuk apapun kegiatannya yang buat kamu seneng. Kayak misalnya kalau dari aku sendiri kan, aku ketemu temen-temen nih nongkrong. Nah, kalau pasti kakaknya atau pendengar setia ini pasti punya tips, punya jawaban lain juga, apa yang membuat kamu seneng lakuin. Itu sih Kak biasanya. Jadi kayak hal apa nih kamu cari dulu, hal-hal seneng yang kamu lakuin. Nah, itu tuh bisa jadi salah satu cara bikin mood kamu naik lagi gitu ya. Mungkin bisa dengerin musik, atau kayak kamu hobi di musik juga kamu bisa main musik di tengah-tengah kesibukan kayak terus, gitu ya. Iya, terus sekedar makan mie ayam kesukaan. Mie ayam, bener banget tuh. Gitu-gitu Aduh, sih, jadi Kak. lapar nih. Ini hujan-hujan anaknya juga makan mie ayam. Makan mie ya, ayam gitu. nih ya gitu. Oke, nah itu tuh salah satu tips dari tamu kita, dari tamu spesial kita. Mungkin bisa, semoga aja kita berharap itu bisa menjadi dijalanin juga sama kakaknya nih yang lagi bingung buat ngatasin capeknya. Nah, mungkin di kali ini kita bakal selesaiin dulu buat hari ini. Kita udah ngobrol-ngobrol seru. Terima kasih juga buat Kak Septa, Kak Namora udah hadir dan meluangkan waktu sama kita ngobrol-ngobrol, cerita-cerita singkat tentang kehidupan, tentang mengatasi stres, tentang healing dan fenomena viral saat ini gitu ya. Oke, itu dia episode hari ini. Mungkin obrolan yang ngebantu kalian ngejaga mood meski lagi hektik. Jangan lupa istirahat, jangan lupa minum air, dan jangan lupa sayang diri sendiri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Amazing.